ketika Nabi SAW bersabda, kata Nabi, inna ahadakum, sesungguhnya masing-masing kalian, kata Nabi, itulah kita. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya kata Allah, masing-masing kita, umat manusia ini, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan proses penciptaan manusia ini. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dia lahir ke dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah membentuk penciptaannya fi batni ummihi, yaitu ketika dia masih berada di dalam rahim ibunya, arba'ina yauman nutfah. Proses terjadinya cikal bakal manusia di dalam rahim seorang ibu itu selama arba'ina yauman, selama 40 hari, di mana selama 40 hari itu dia masih dalam berbentuk nutfah. Dalam berbentuk nutfah yang diterjemahkan atau ditafsirkan oleh sebagian para ulama dengan istilah mani, nutfah. Lalu kemudian thumma yakunu 'alaqah mithla dzalik. Lalu selama itu pula, kata Nabi SAW, proses penciptaan terjadinya manusia itu dari nutfah kemudian menjadi 'alaqah. Kemudian dia menjadi 'alaqah. 'Alaqah dikatakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maksudnya adalah berupa segumpal darah. Namun dalam proses semasa itu pula, yaitu selama 40 hari kedua, dia dalam berbentuk 'alaqah yang diterjemahkan dengan segumpal darah. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa dalam proses 40 hari kedua ini, yang mana dalam berbentuk segumpal darah, dinamakan dengan 'alaqah? 'Alaqah itu artinya dalam bahasa Arab bermakna tergantung, yaitu sesuatu yang tergantung. Mu'allaqun itu artinya sesuatu yang tergantung, seperti buah yang tergantung di dahannya. Maka itu disebut dengan mu'allaq, sesuatu yang tergantung. Nah, ikhwatal iman, Bapak dan Ibu, kenapa dinamakan 'alaqah, segumpal darah itu? Rahasianya adalah karena dalam proses itu sesungguhnya cikal bakal janin itu ketika berupa segumpal darah, dia tergantung di langit-langit rahim. Jadi dia tidak terletak, tapi dia tergantung di langit-langit rahim. Maka itulah yang disebut dan dinamakan di dalam Al-Quran, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, ya, dengan kenapa Allah menggunakan istilah 'alaqah. Lalu kemudian selama itu pula kata Nabi SAW, thumma yakunu mudghah, kemudian dia akan menjadi segumpal daging, mithlu dzalik, selama itu pula, yaitu di 40 hari ketiga. Thumma yub'atsu ilaihi al-malak fayu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Kata Nabi SAW, ini hadis Nabi SAW dari hadis Abdullah ibnu Mas'ud. Maka dikatakan setelah 40 hari yang ketiga, yaitu memasuki usia kandungan terjadinya janin manusia pada usia 120 hari. Thumma yub'atsu ilaihil malak. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat. Fayu'maru bi arba'i kalimatin. Allah tugaskan malaikat itu untuk menulis, mencatat 4 hal. Apa yang dicatat oleh malaikat tersebut? Yang akan Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada masing-masing manusia. Dikatakan oleh Nabi SAW, wa huwa fi batni ummihi,
sedang ketika itu dia berada masih di dalam rahim ibunya, yaitu masa kehamilan seorang ibu 120 hari, 3 kali 40 hari. Lalu kemudian fayu'maru bi arba'i kalimat, disuruh oleh Allah malaikat itu untuk mencatat, menulis 4 hal. Yuktabu rizquhu bikatbi rizqihi, yaitu disuruh malaikat untuk menulis di mana Allah telah tetapkan rizqihi, yaitu rezekinya. Wa ajalihi, yang kedua, yang pertama rezekinya, yang kedua wa ajalihi, yaitu ajalnya. Lalu kemudian yang ketiga wa amalihi, amalnya. Apa yang akan dia amalkan dan lakukan kelak setelah dia dilahirkan ke muka bumi. Lalu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, Nabi SAW menyebutkan 4 hal. Pertama, rezekinya. Kedua, ajalnya. Ketiga, amalnya. Keempat, saqiyun huwa am sa'idun, kata Nabi. Apakah dia kelak akan ditempatkan oleh Allah di tempat bahagia, yaitu surga atau neraka.